Halo adik-adik, kakak punya kabar gembira nih buat adik-adik semua. Ibadah sekolah minggu sudah bisa mulai onsite mulai tanggal 3 Juli. Yeay! Tapi yang bisa onsite mulai kelas 1 SD sampai 3 SMP dulu ya. Untuk adik-adik Batita dan TK bisa tetap ibadah kok, tapi ibadah online di YouTube-nya KAGKI Bromo. Nah, apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk bisa ibadah onsite? Adik-adik hanya perlu mengisi link screening seperti di contoh ini ya. Link screening bisa adik-adik akses di linktree/KAGKI Bromo. Terus adik-adik pilih opsi registrasi ibadah onsite. Di akhir form, adik-adik harus mengklik link untuk mendapatkan tiket ibadah. Setelah mendapatkan tiket ibadah, jangan lupa fotonya disimpan. Bisa di HP adik-adik, bisa di HP mama papa, dan fotonya dibawa untuk hari Minggu nanti. Untuk pendaftarannya dibuka mulai Senin sampai Jumat, tapi akan ditutup jika kuota sudah memenuhi. So, jangan sampai kehabisan ya. Eits, adik-adik harus tetap memakai masker, membawa hand sanitizer masing-masing, dan persembahan yang sudah dimasukkan di dalam amplop. Wah, pasti udah gak sabar ya semuanya. Kakak juga udah gak sabar nih. So, sampai jumpa di ibadah onsite. Dadah! Shalom adik. Shalom. Bengong ya kak? Kita ulang sekali lagi deh Kita Kak ulang Nov. ya kak. Lebih semangat lagi ya adik-adik. Siap. 1, 2, 3. Shalom. Adik-adik. Shalom. Nah gitu dong. Udah semangat semua nih Kak Sudah Nov. lebih semangat. Kayaknya udah pada siap ya mau sekolah minggu hari ini. Iya, sudah pada rapi, sudah pada siap di tempatnya masing-masing. Dan juga kakak-kakak yang ada di sini akan menemani adik-adik yang ada di rumah untuk kita sama-sama merayakan sukacita hari ini ya kak. Betul sekali Kak Nov. Nah adik-adik sebelum kita lanjut, yuk kita mau siapkan dulu Alkitab kita. Yuk kita ambil Alkitabnya. Bacaan kita hari ini terambil di 1 Raja-Raja 22 ayat 14 dan 17. Bagi adik-adik yang kesulitan untuk menemukannya bisa minta tolong ke papa, mama, atau mungkin ada kakek, nenek yang ada di dekat adik-adik, bisa dimintain bantuan. Kalau sudah diberi tanda ya adik-adik, Betul lalu sekali. kita simpan, kita taruh di dekat kita. Nah, Oke. supaya lebih bersemangat, bagaimana kalau kita undang adik-adik dan kakak-kakak untuk bangkit berdiri ya kak? Setuju Kak Nov. Ayo Supaya semuanya kita bangkit memuji berdiri. Tuhannya dengan lebih bersemangat. Yes. Kak Novi punya tebak-tebakan, binatang apakah ini? Badannya besar. Kelinci. Salah kak. Paus. Salah. Gorila bukan? Bukan. Kelinci. Matanya Ular. kecil. Matanya Tikus. kecil. Matanya Mirip kecil. aku ya Kak Nov. Wah, Anjing. anjing ya? Bebek. Salah. Belalainya panjang. Gajah. 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 Gajah Kak Nov. Gajah. Teman-teman dan juga adik-adik tahu kan gajah itu badannya besar. Tapi Besar. Tuhan pun juga sayang pada gajah. Juga pada kodok yang binatang yang kecil. Tuhan juga sayang. Yuk kita pujikan bersama gajah badannya besar. Yuk sambil menggerakkan badan kita. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi mata
sudah memuji Tuhan, sekarang saatnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk boleh mengikuti sekolah minggu. Walaupun masih online Tuhan, kiranya Engkau menolong kami agar kami bisa tetap fokus mengikuti sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kak Nov, Gimana? tadi kan gajah badannya besar, Ya, besar Kak, besar. tapi dikasih Tuhan Kak. Ya, mirip-mirip aku dikit lah Kak, dikit. Terus ada kodok yang mulutnya lebar, tapi tetap dikasih Tuhan juga Kak. Nah, begitupun dengan kita semua yang ada di sini. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita harus saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Iya, benar Kita Kak. harus menjaga hati kita dari berbuat dosa. Betul nggak Kak Nov? Benar sekali Kak. Karena itu, yuk kita pujikan pujian, jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Berpegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Ah, semangat ya Oke. Kak. Sekarang masih dalam keadaan berdiri, waktunya Area. wow. Semangat semua nih Kak Nov mau main area. Semangat, ya. Area kita hari ini, Kak Novi dan Kak Melda akan memberikan instruksi yang harus adik-adik lakukan, harus dikerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan instruksinya. Siap? Siap? Ya. Kak Oke. Novi kasih contoh dulu ya. Siap. Ini contoh ya. Contoh. Contoh yang pertama, semua berlari. Berlari. Ya, bagus. Udah pada mengerti berarti. Oke Kak Nov, langsung aja. Kita Oke. coba yang pertama. Kita Siap, coba siap. ya. King Kong badannya besar. Pintar. Oke, semuanya melakukan dengan benar ya. Lebih King cepat lagi Kong Kak Nov. badannya besar, padahal tadi Kak Novi memberikan instruksinya kecil, tapi adik-adik tahu Tuh. kalau King Kong badannya besar. Oke. Kita coba kalau lebih cepat lagi, Lebih kira-kira cepat masih ya. berhasil nggak Kak? Semut badannya kecil. Kecil. Loh, ada yang salah ternyata. Kecil. Kan ikut instruksi.
Oke. Kecil. Berikutnya, belalai gajah panjang. Keren. Hebat semua ya Kak Nov. Iya, Kayaknya semuanya keren-keren. udah bisa ya. Nah, adik-adik di rumah juga boleh mencoba bersama papa, mama, kakak, dan adiknya. Ayo, silakan duduk. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama untuk menyatukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk sukacita hari ini, kami boleh memuji Tuhan, kami sudah berarea, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, menolong kakak yang akan membawakan firman-Mu supaya bisa membawakan dengan baik dan benar. Dan mampukan kami juga supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan waktu dan kesempatan ini di dalam penyertaan Tuhan. Haleluya, amin. Oke, Yuk, adik-adik. Alkitabnya diambil ya Kak? Kita ambil lagi, Kak. Nah, bacaan kita pada hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-14 dan 17. Kita akan baca bersama-sama ya Kak. Semuanya sudah Sudah siap? siap? Kak Novi hitung ya. 1, 2, 3. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Sudah 3 tahun lamanya masyarakat Israelku hidup aman, tentram, damai, tanpa adanya perang. Rasanya kali ini aku ingin kembali melatih jiwa berperangku dan menambah daerah kekuasaanku agar aku, Raja Ahab, lebih dikenal sebagai raja yang kuat dan juga makmur. Oke, sepertinya aku harus membuka peta wilayahku untuk tahu mana daerah yang bisa kurebut kekuasaannya. Hei pegawai! Pegawai! Duh, lama sekali sih. Mana ini? Nah, gitu dong. Jadi pegawai tuh harus yang cepat. Nah, sebentar ya. Kamu sudah memberikanku peta wilayah ini. Sekarang ada tugas untukmu, pegawaiku. Tugas untukku, Paduka Raja. Tugas apa? Sekarang kau panggil seluruh pegawai istana untuk datang menemuiku di ruang tengah. Karena kita akan rapat untuk membicarakan hal penting. Sekarang, adik-adik, tanpa berlama-lama, para pegawai berkumpul semuanya satu persatu ke ruang tengah dengan segera, seperti yang diperintahkan oleh Raja Ahab. Oke, karena semuanya sudah berkumpul sekarang di ruang tengah ini, aku langsung saja pada intinya. Kalian lihat peta ini? Dengarkanlah aku. Kalian lihat? Tanda hijau ini adalah daerah yang dari tadi sudah kulihat menarik minatku. Ramot Gilead. Kau lihat, daerah ini nih sebenarnya milik kita. Kalian tahu kan apa yang akan kumaksudkan? Tidakkah
kita itu akan menyanyiakan kesempatan bila kita tetap diam saja dan tidak merebut daerah itu. Untuk itu, ayo kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang kuat, harus merebutnya dari tangan Raja Aram. Betul Raja, betul, aku setuju. Bila kita segera bergerak untuk merebutnya. Setelah itu adik-adik, ketika Raja Ahab sedang berdiskusi tentang rencananya untuk berperang melawan Raja Aram, untuk merebut Ramot dan Gilead, tiba-tiba datang seorang prajurit dari pintu gerbang istana. Paduka Raja Ahab, mohon maaf sebelumnya apabila saya lancang memotong perkataan Paduka Raja. Paduka, tadi di depan pintu gerbang saya ingin memberitahu bahwa ada Raja Yehuda yang ingin sekali menemui Raja. Apakah Raja Yehuda ini kau izinkan untuk masuk menemuimu? Sebentar, siapa? Coba kau ulang. Raja Yehuda, Tuanku. Oh, Raja Yehuda. Si Yosafat itu my best friend forever and ever. Itu tuh sahabatku. Kau udahlah. Karena itu sahabatku. Sekarang kau suruh dia segera menemui di ruang tengah. Dengan begitu akan bagus sekali bukan? Kalau kita meminta bantuan dari Raja Yehuda ini, si Yosafat, untuk nanti kita berperang bersama merebut Ramot dan Gilead. Oke. Sekarang suruh dia masuk. Baik Raja, siap laksanakan. Tibalah Yosafat. Raja Yehuda itu diantar oleh pegawai Raja Ahab menuju ke ruang tengah Yosafat. Hai Yosafat, sahabatku. Wah, kau sekarang seperti terlihat tambah makmur, tambah sukses. Sungguh bahagia sekali hatiku menyambutmu di istanaku yang megah dan luar biasa ini. Nah, pas sekali, pas. Kau datang di saat yang tepat. Aku punya kabar gembira untukmu. Dan pastinya kau akan menyukainya. Kabar gembira? Wah, aku tidak sabar ingin mendengar kabar gembira itu dari sahabatku. Kalau begitu apa? Apa kabar gembiranya? Jadi begini sahabatku, barusan aku melihat peta wilayah dan kau tahu Ramot Gilead bukan? Ramot Gilead, oh iya, aku pernah berperang ke daerah itu tapi aku kemarin tidak bisa merebutnya. Oleh sebab itu, bagaimana kalau kita kembali lagi untuk merebut daerah itu dari tangan Raja Aram, lalu menjadikan daerah tersebut milikku. Kau mau membantuku? Kau mau kan membantuku? Wah, sahabatku, rencanamu ini sungguh cemerlang. Tenang saja, kita akan pergi bersama-sama. Aku, rakyatku, rakyatmu, kudaku, dan juga kudamu. Sesaat setelah menyetujui rencana sahabatnya, tiba-tiba Yosafat ini seperti kayak, Sebentar. Sepertinya kalau aku hanya menyetujui rencana ini tidak baik. Aku harus meminta sesuatu untuk dilihatkan bagaimana nanti ketika berperang. Aku harus minta sebuah perantaraan. Kawanku, aku akan mengerahkan semuanya untuk membantumu. Akan tetapi ada baiknya bila kita tanyakan dulu firman Tuhan sebelum kita berperang. Oke, tenang saja Yosafat. Aku akan mengumpulkan 400 nabi. Dan akan kutanyakan tentang rencana berperang ini. Adik-adik, tanpa menunggu lama. 400 nabi yang tadi diizinkan dan dimau oleh Raja Ahab. Satu persatu memenuhi panggilan Raja Ahab untuk memberikan jawab perihal berperang melawan Raja Aram untuk merebut Ramot Gilead. Hai semua para nabi yang berkumpul di sini.
Aku akan menanyakan satu pertanyaan kepada kalian. Apakah aku boleh berperang melawan Ramot Gilead? Atau aku membatalkannya? Adik-adik, 400 nabi tadi dengan sepakat dan bersorak, "Majulah, majulah rajaku. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Hamba yakin kau pasti menang, raja." Setelah mendengar jawaban tersebut adik-adik, tapi teman Raja Ahab ini, Yosafat, terlihat masih ragu. Dan dia seperti ingin bertanya sekali lagi kepada Raja Ahab, "Sahabatku, 400 tadi sebenarnya sudah meyakinkan. Tapi aku ingin bertanya sekali lagi, apakah kau tidak punya lagi seorang nabi Tuhan yang supaya dengan perantaraannya itu kita bisa meminta petunjuk?" Satu lagi katamu, seorang nabi. Sebenarnya ada, cuman aku tidak mau untuk memanggil dia. Karena kau tahu, kenapa aku tidak menyukai dia? Emang kenapa? Kenapa kau tidak panggil dia? Dia itu tidak pernah menyampaikan sesuatu yang baik untukku. Justru malah sebaliknya, dia itu selalu memberikan malapetaka, sesuatu yang buruk kepadaku. Makanya aku gak mau panggil dia. Dan kau tahu, nabi itu namanya Mika bin Yimla. Atau yang biasa kita panggil Nabi Mika. Kau ini jangan berkata begitu, tidak baik. Sekarang segera panggil dia. Siapa tahu dari perantaraan nabi tersebut, itu yang paling benar. Oke lah. Karena kau yang menyuruhku untuk memanggil dia, akan kupanggil Mika bin Yimla itu ke sini. Pegawai! Pegawai! Cepet mari. Aku gak mau basa-basi ya. Panggil dan jemput Mika bin Yimla dan bawa dia ke sini sekarang juga. Adik-adik, segera pegawai suruhan Raja Ahab ini memanggil Mika, nabi yang belum dimintai penglihatannya tentang rencana Raja Ahab merebut Ramot dan Gilead. Sementara menunggu, Raja Ahab dan Yosafat ini duduk di ruang tengah, menikmati baju kebesarannya, makanan-makanan yang mewah, dan 400 nabi itu seperti meyakinkan terus kepada mereka berdua, Tuhanku pasti menang, Tuhanku pasti akan diberikan kemenangan, Tuhanku tidak akan kalah. Dan adik-adik, pegawai yang tadi ditugaskan itu tiba sampai di depan rumah Mika. Dan dia bilang sama Mika, "Mika, aku punya kabar. Tadi barusan 400 nabi dipanggil sama raja. Terus kau tahu, mereka tuh sepakat berbicara yang baik kepada raja. Mereka tuh setuju kalau raja itu menang. Dan raja itu nanti pasti bakal dikasih kemenangan sama Tuhan. Dan dia akan merebut Ramot dan Gilead. Sebaiknya kau juga berbicara begitu, supaya aku tidak dapat hukuman. Oke Mika?" Tapi adik-adik, Nabi Mika tetap berpendirian teguh dan tidak goyah hatinya, karena dia memiliki ketaatan yang penuh kepada Allah dan tetap menyampaikan kebenaran. Meski kebenaran itu tidak selalu enak dan menyenangkan, tetapi kalau itu berasal dari Tuhan, itu harus didengar dan harus diperhatikan. Demi nama Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan aku katakan. Adik-adik, Nabi Mika tetap setia akan firman Allah. Dia tetap maju menghadap raja dan siap memberitahukan kebenaran dari Allah. Dari apa yang dilihatnya. Sesampainya Mika di hadapan Raja Ahab, "Oh, berani juga kau Mika datang ke sini. Sekarang aku akan langsung menanyakanmu satu pertanyaan. Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Raja Aram, merebut Ramot Gilead, atau kami membatalkannya?" Mika pun menjawab,
telah kulihat seluruh bangsa Israel bercerai-berai di gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah, masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Mendengar perkataan itu adik-adik, Raja Ahab menjadi marah karena Mika tetap tidak memberi perkataan yang baik, tidak bernubuat yang baik. Tuh kan Yosafat, kau nih, kau gak mau dengar sih perkataanku? Kau dengar sendiri kan sekarang. Nabi Mika ini tidak pernah menyampaikan sesuatu yang baik kepadaku, justru hal-hal yang buruk. Raja Ahab tetap keras kepala, bahkan meremehkan kebenaran firman Allah yang sudah diberitakan sama Mika. Dan Allah pun menjadi murka kepada Raja Ahab melalui Nabi Mika. Allah berkata dengan sangat tegas, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Mendengar hal tersebut, makin naik amarah Raja Ahab dan menyuruh prajurit untuk segera menangkap Mika. Prajurit! Daripada aku semakin marah, sekarang tangkap dan bawa Mika kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja. Lalu, masukkan dia ke dalam penjara. Berikan makan, minum sedikit mungkin. Kau ingat, sedikit mungkin sampai aku pulang dari perang dengan selamat. Lalu Mika pun menjawab, iya Raja, kalau kau pulang dengan selamat sampai di istana ini. Untuk itu, buat apa Tuhan menyampaikan ini kepadaku? Karena ini benar. Raja Ahab dan Yosafat dari Yehuda tetap menjalankan rencana mereka untuk merebut Ramot Gilead. Mereka menyiapkan lengkap semua senjata dan kendaraan perangnya. Tapi adik-adik, ternyata Raja Ahab benar-benar memikirkan apa yang dikatakan oleh Nabi Mika. Dia takut kalau penglihatan dari Nabi Mika itu terjadi dan menyusun rencana licik untuk menghindari kematiannya. Yosafat sahabatku, begini. Aku berniat untuk menyamar menjadi prajurit biasa dan masuk ke pertempuran. Lalu dengan begitu aku bisa menyelinap, menyerang Raja Aram. Dan itu akan menjadi kemenangan yang besar untuk kita. Aku ingin kau memakai baju kebesaranku dan menyamarlah menjadi aku. Oke, Raja Israel lalu masuk ke dalam pertempuran. Kau setuju dengan pendapatku? Adik-adik, Yosafat tidak bisa berkata apa-apa. Yosafat pun setuju dengan ide licik Raja Ahab untuk menyamar. Di sisi lain adik-adik, di kubu sekutu, kubu Raja Aram, Raja Aram memerintahkan kepada panglima pasukan keretanya yang berjumlah 30 orang. Demikian, hai panglima terbaik yang kupilih, sekarang aku perintahkan kepadamu, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan incar dan lawan Raja Israel saja, yakni Raja Ahab. Mengerti kalian semua? Siap Raja, akan kami lakukan sesuai instruksi. Setelah mendengar perintah dari Raja Aram, mereka bersiap satu-satu kembali ke posisinya dan berjuang untuk berperang. Tapi sesaat perperangan berlangsung, tiba-tiba panglima dari Raja Aram ini melihat ada kereta yang lewat. Wah, itu sepertinya Raja Israel telah lewat. Tangkap dia lewat. Ketika dia tahu, Raja Yosafat panik karena ternyata penyamarannya ini diketahui oleh panglima Raja Aram. Tidak, mereka tidak boleh mendapatiku. Mereka tidak boleh membuatku mati di sini. Aku harus segera memacu kudaku. Adik-adik, Yosafat memacu kudanya dengan begitu cepat, memaksa kudanya untuk berlari. Tapi apa daya? Kuda dari Yosafat tidak mampu
lari lebih cepat. Dan Raja Yosafat pun terkepung di tengah-tengah kumpulan panglima Raja Aram. Dia berada di tengah. Dan dia bilang, kenapa ini? Kenapa aku tidak menemukan satu celah pun untuk aku lari? Aku sudah salah. Tuhan, tolong aku. Adik-adik, mendengar teriakan Yosafat, Tuhan yang dari atas sana segera menolong Yosafat dan membuat pasukan panglima Raja Aram itu pergi satu persatu daripadanya. Apa ini? Ini bukan kereta Raja Israel. Kalian semua mundur. Kita tidak bisa menyerang dia. Dia bukan Raja Israel. Oke, waspadalah semua. Bisa jadi Raja Israel masih ada di sekitar sini. Dan dia sedang menyamar. Siapkan senjata terbaik kalian. Adik-adik, saat peperangan masih berlanjut, itu membuat Raja Aram memperketat penjagaannya. Termasuk di kubu pemanah yang berada di atas. Hei, kamu. Tadi ada ribut-ribut di bawah. Ternyata panglima kita itu salah nangkap orang. Yang ditangkap itu bukan Raja Israel. Untuk itu kita akan lebih mempererat penjagaan kita. Kita yang dari atas ini harus melihat dengan jeli mana Raja Israel. Karena dia masih ada di sekitar sini. Oke, kau siap kan? Tenang saja bro. Meskipun aku nih pegawai magang. Bukan, maksudku prajurit baru yang baru memanah. Aku akan menggunakan mata elangku yang tajam ini untuk melihat pergerakan dari atas sini. Jadi kau tidak perlu khawatir, tenang aja. Adik-adik, ternyata pemanah baru ini membuat sebuah pergerakan yang tak terduga. Wah, aku tadi nembak siapa ya? Mati on. Weh, mati dia, mati weh. Wah, aku tadi nembak siapa ya? Aduh, aku udah nembak sembarang lagi. Udahlah, udah pede aja, udah percaya diri lah. Itu pasti kena tentara Israel. Ternyata tanpa disadari adik-adik, panah yang dilesatkan tadi, itu mengenai Raja Ahab yang saat itu sedang menyamar menjadi prajurit biasa Israel. Sial, siapa yang menembakkan panah ke arahku? Adik-adik, Raja Ahab batuk berdarah. Busur panah itu mengenai baju zirahnya. Aku tidak bisa mencabutnya. Kalau aku cabut, darah akan semakin mengucur dan aku bisa mati dengan sia-sia seperti ini. Aku harus mundur. Adik-adik, Raja Ahab berusaha untuk mundur. Dia berusaha untuk lari dari pertempuran itu. Tapi apa daya? Pertempuran terus berlanjut. Sampai pada akhirnya Raja Ahab pun tidak kuat. Dengan tetap berlumuran darah di baju zirahnya, dia mati secara perlahan dengan baju zirah dengan darah yang mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Sampai pada waktu petang, pertempuran itu pun selesai. Raja sudah mati. Mari kita kuburkan raja di Samaria. Adik-adik tahu, begitu kereta yang dinaiki oleh Raja Ahab itu dicuci di telaga daerah Samaria, darahnya itu yang keluar dari baju zirahnya itu keluar banyak sekali. Terus dijilat anjing. Terus ada tahu, ada pula warga yang mandi di telaga itu dengan darah-darahnya. Dan itu semua terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik, sungguh menakutkan ya bila kita tidak taat akan perintah dan suara Allah. Raja Ahab ini, dia tuh tidak bodoh. Dia tuh tahu. Sejak awal dia itu bisa mengetahui mana suara dari nabi yang palsu dan mana suara nabi yang benar. Tapi apa adik-adik? Raja Ahab
malah memilih untuk tidak mendengar dan mempercayai Nabi Tuhan. Raja Ahab ini hanya mau mendengarkan hal-hal yang baik. Aku tidak mau mendengar hal-hal jelek kepadaku, apalagi malapetaka. Aku hanya mau mendengarkan hal-hal yang baik. Raja Ahab takut menghadapi kenyataan. Dia lari, sembunyi, bahkan merencanakan hal yang licik. Dia kira Allah bisa dibohongi. Dia kira Allah bisa dikelabui. Tapi tidak, adik-adik. Allah dapat melihat seluruh tindakan kita, baik yang sepele, terlihat kecil, semuanya terlihat di hadapan Allah. Adik-adik ingat, tadi pemanah baru yang melesatkan panahnya dengan sembarangan. Itu dipakai Tuhan loh. Itu dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Dan Allah dapat bertindak melalui pemanah baru itu tanpa disangka. Dan membuat rencananya menjadi kenyataan. Lalu, apakah kita adik-adik tidak mau mendengar firman Tuhan? Tentunya tidak ya adik-adik. Yuk, kita mau taat dan kita mau dengar firman Tuhan dengan sebaik mungkin. Dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Titik. Adik-adik, melalui cerita tadi, kita coba mengingat Raja Yehuda, Yosafat, sahabat Raja Aram. Adik-adik tahu, karena kedekatannya dengan Raja Ahab, yang udah best forever ever itu, yang sangat dekat itu, Raja Yosafat ini seperti tidak melihat kebenaran firman Tuhan. Dia terpengaruh oleh 400 nabi, dia terpengaruh oleh suara mayoritas. Sehingga dia pun tidak mendengarkan suara Allah. Namun di tengah-tengah pertarungan, dia sadar kalau apa yang dilakukan ini salah. Dan adik-adik, ketika dia benar-benar mengaku perbuatannya yang salah itu, Tuhan masih baik sekali. Masih sangat baik kepada Yosafat. Tuhan menolong Yosafat dengan segera saat terkepung. Yosafat masih ingat Tuhan dan berseru untuk meminta pertolongan. Dan adik-adik tahu, Yosafat pun diizinkan Tuhan pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus selalu ingat, kita harus taat kepada firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa membiarkan teman-teman kita melakukan kesalahan. Kita harus memilih sahabat baik yang bisa menjadikan kita bertumbuh ke arah Tuhan yang juga lebih baik. Jika kita melihat teman kita, terus teman kita mengajak kita, bolos yuk. Itu pelajaran PKN tuh, si guru X tuh gak enak. Guru X tuh ngomel banyak, cerewet banget. Terus apakah kita akan langsung mendengarkannya? Tentu tidak adik-adik. Kalau kita taat sama firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita pasti langsung mengingatkan, tidak baik. Seperti itu, kita harus tetap masuk. Karena kita melakukan yang benar. Kita taat terhadap firman Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kakak sekarang mau tanya nih. Adik-adik, siapa yang mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan dan menjadi sahabat yang mengingatkan temannya melakukan kesalahan? Aku. Wah, adik-adik semangat. Ternyata adik-adik benar-benar ingin menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Oke, sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan Ada Satu Sobatku Yang Setia. Adik-adik, kita mau selalu ingat bahwa ada satu sobat kita yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani.
Oke, adik-adik silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa baik, dan Tuhan yang selalu mengasihi kami dalam apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap penyertaan-Mu, dan kami juga berterima kasih karena kami masih boleh diizinkan untuk duduk bersama, bersekutu bersama, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau tahu Bapa bahwa kehidupan yang akan kami jalani ke depan tidaklah mudah, tapi biarlah kita semua terus selalu mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu yang akan kami jalani. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Kau tahu Bapa bahwa pandemi masih belum berakhir, dan sekarang negara kita Indonesia tercinta masuk ke dalam periode endemi. Tuhan Yesus tahu Bapa bahwa kami masih berusaha untuk hidup normal, dan biarlah kita semua yang ada di sini bisa tetap terus menjaga kesehatan kami, menjaga perilaku kami untuk saling melindungi satu sama lain, dan kita semua juga mau tetap terus taat kepada firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan memberikan kepada setiap kami sahabat yang baik, dan biarlah kita semua juga bisa menjadi sahabat yang baik, sahabat yang selalu mendukung, menopang, dan memberikan penghiburan bila teman kami merasa kesusahan, dan menolong dia untuk bisa bertumbuh ke arah-Mu dengan lebih baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kedua orang tua, papa, mama, kakek, nenek, lalu saudara kami adik maupun saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau telah memberikan mereka yang terkasih dalam hidup kami. Biarlah kita semua dan Tuhan boleh memberikan perlindungan kepada mereka, Tuhan yang jagai sertai mereka, dan biarlah kita juga bisa menjadi pribadi yang baik, anak yang baik yang mau taat dan dengar-dengaran terhadap orang tua. Tuhan Yesus berkati juga kesehatan kami, dan semoga kesehatan ini juga kita bisa lebih jaga lagi untuk bisa menghadapi dunia ini dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada hari ini, dan sekarang kita akan mengakhirinya. Tuhan yang berkati, biarlah firman yang boleh kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan Tuhan Yesus. Biarlah kami juga sadar, kami mau bertobat, dan kami mau menjadikan-Mu sobat yang paling setia dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, terima kasih Kak Nia yang sudah membagikan berkat firman Tuhan untuk kita semua hari ini. Iya, Ternyata kita itu harus selalu taat ya Kak. iya. Karena manfaat dari taat itu banyak adik-adik. Misalnya seperti Yosafat tadi, di saat kesesakan Tuhan mau menolong Yosafat karena dia taat dan dia sadar akan kesalahannya. Begitu Kak Nov. Iya, dan kita juga diingatkan supaya kita berhati-hati dalam memilih teman. Jangan sampai kita bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Betul sekali. Nah adik-adik, terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Yuk kita bangkit berdiri dan Kita kita, bangkit menyanyikan berdiri. lagu KAGKI GKI Bromo, Bromo, Hikari, hai. La 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 la. La 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 la. Hikari cahaya firman-Mu, pelita bagi kakiku. Hikari cahaya firman-Mu, pelita bagi kakiku. Jalan di dunia penuhlah godaan, tapi Tuhan Yesus memberi firman-Nya. Jadikan pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Tuhan, aku mau taati firman-Mu, selalu setia dan mengasihi-Mu. Takkan sedetik pun ku melupakan kasih-Mu Tuhan.
jadikan firman Tuhan sebagai cahaya bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dari cahaya firman-Mu, Tuhan ajarku mengerti kebenaran-Mu. Dari cahaya